Halo Sobat Antara, kembali lagi dalam program Close Up. Nah, episode kali ini sangat menyenangkan bagi saya karena saya suka makanan. Nah, clue-nya kali ini karena tentang makanan, tapi kita tidak membahas mengenai tentang rasanya ya. Tapi ada salah satu di dunia pangan itu adalah ada istilah gastrodiplomasi. Nah, di episode kali ini sudah ada pakar gastrodiplomasi yaitu Hardian Eko Nurseto atau akrab disapa Mas Seto. Ya. Halo. Seto lagi Seto ya. Gimana kabarnya Mas Seto? Baik. Nah, tadi sempat saya sebut nih Mas Seto bahwa ada istilah keywordnya pangan dan juga gastrodiplomasi. Ini sebenarnya apa? Iya, sebenarnya gastrodiplomasi itu adalah bagian dari soft diplomacy yang dilakukan oleh negara gitu. Kalau turunannya itu dia sebenarnya ada di diplomasi publik yang menggunakan makanan sebagai media untuk melancarkan kepentingan mereka. Kira-kira begitulah. Oke. Nah, sebagai pengetahuan nih Sobat Antara, Mas Seto ini ternyata adalah seorang peneliti antropologi pangan ya, dan juga seorang dosen di Universitas Padjadjaran. Betul. Dan dulu sempat juga mengikuti salah satu ajang kompetisi masak di salah satu TV swasta yang cukup ramai waktu itu. Dan ternyata Mas Seto mampu juga, kemampuannya selain teori tentang makanan adalah seorang salah satu juru masak juga kalau di dalam kompetisi itu. Nah, tadi kan sudah dijelaskan mengenai gastrodiplomasi bahwa ternyata untuk melancarkan itu bisa melalui pangan. Kenapa pangan bisa dipilih menjadi salah satu cara untuk berdiplomasi gitu? Iya, sebenarnya gini, kan kita bisa gampangnya itu semua bisa diatur selama perut kenyang, kira-kira gitu. Itu benar ya, fondasinya di situ. Fondasinya harus kokoh dulu kan gitu. Nah, melalui makanan ini sebenarnya kita bisa mengarahkan tujuan-tujuan kita, misalnya tujuan kebudayaan, tujuan misalnya kebijakan pangan gitu melalui makanan tersebut misalnya seperti itu. Nah, di gastrodiplomasi sendiri yang paling sering didengar mungkin adalah bagaimana sebuah negara mengenalkan makanan negara tersebut ke negara yang lain gitu kan. Jadi memperkenalkan memperkenalkan keunggulan makanan negaranya ke sisa warga di dunia ini gitu, Nah, ke orang lain di dunia ini. Nah, tapi sebenarnya tujuannya buat apa gitu kan? Tujuannya buat apa mengenalkan gitu? Setelah kenal tuh mau ngapain kan gitu? Nah, ternyata dalam proses mengenalkan makanan ini juga ternyata banyak yang ikut di belakangnya gitu, nggak cuman orang kenal makanannya. Apa nih yang ikut? Kan berarti kan ini diplomasi budaya ya? Betul. Budaya, bagaimana bisa ini? Budaya tapi makanan. Kita bayangin kalau misalnya ini ada cilok gitu misalnya datang. Ketika cilok itu datang di meja kita gitu. Nah, anggap ada cilok di sini. Nah, kira-kira cilok ini itu datang nggak hanya ciloknya aja kan sebagai makanan yang kita makan. Tapi dia juga ada yang lain yang datang. Ada bahan pangan yang ikut di dalamnya, ada pengetahuan, ada proses untuk membuat cilok itu, dan ada pengetahuan untuk bagaimana memakan cilok itu. Kira-kira gitulah. Jadi sebenarnya makanan ini bukan sebuah komoditas yang berdiri sendiri, tapi dia itu selalu memiliki kaitan dengan banyak hal gitu. Misalnya dengan bahan baku, dengan kebijakan pangan, kalau ngomongin politik ya gitu. Kemudian juga dengan kebudayaan di suatu negara. Nah, kalau berangkat ternyata gastrodiplomasi ini kan di bawah salah satunya rootnya ada antropologi kan ya berarti. Iya. Nah, berarti kan ada, kalau Kunchoro-Ningrat kan pernah bilang bahwa karya seni itu kan kayak hasta, karya cipta rasa, nah dan sebagainya itu. Iya. Itu kan berarti budaya ini memiliki salah satu contoh atau peradaban yang mewakili di daerah tertentu, ya nggak sih? Melalui makanan. Nah, bagaimana bisa budaya ini diperkenalkan? Itu bisa terlihat melalui makanan saja gitu. Kadang kan orang kalau nggak diceritain nggak tahu gitu maksudnya. Nah, ini peran gastrodiplomasinya di mana? Iya, jadi sebenarnya kan makanan itu hadir
Kalau dalam ilmu antropologi makanan itu adalah bentuk adaptasi manusia gitu. Iya. Untuk bertahan hidup. Tapi kan Oke. ketika dia mau membuat produk makanan itu banyak hal, misalnya pengetahuan, religi, terus Oke. ya kan, terus misalnya ketersediaan bahan baku di daerah tersebut gitu. Nah itu tuh berpengaruh terhadap bentuk makanan yang akan hadir kemudian. Nah ketika misalnya nih Mas, ketika datang ada satu, saya pengen mencoba Mas membayangkan aja. Oke. Misalnya Analoginya ya. analoginya nih, ada satu mangkok isinya daging, terus ada kuahnya agak kental. Kuahnya kental. Oke, jadi dia nggak sup seperti itu, jadi kuahnya agak kental, warnanya kuning, ada kemerah-merahannya, bubuk-bubuk merah gitu, aroma spicesnya kuat gitu. Kita mungkin bisa mencium wangi adas, gimana ya bilang? Ya, adas, terus atau jinten di dalamnya. Kira-kira makanan dari mana, Mas? Makanan dari Sumatera? Iya, bisa gitu kan? Misalnya gitu. Tapi ketika kita mau tarik lagi gitu, ini makanan dari Sumatera gitu kan. Terus ada lagi nggak ya di daerah lain yang mirip kayak gitu kira-kira? Oh, daerah lain, misalnya katakanlah Jawa gitu misalnya. Jawa misalnya, atau misalnya di luar negeri ada lagi? Luar negeri yang seperti itu makanan? Malaysia mungkin? Malaysia, oke. Ada lagi? Daging, aku malah yang dites nih. Oke, ya. Jadi ceritanya gitu. Jadi ketika misalnya kita ambil dua negara lah, Malaysia dan Indonesia. Di Sumatera, di Malaysia ada makanan yang mirip-mirip. Betul. Kenapa ya bisa mirip kemudian gitu kan? Nah, kita bisa tarik sejarahnya ke belakang kan gitu. Nah, kalau tadi mau ngomongin soal gimana caranya makanan itu bisa bercerita, gitu kan? Ya itu tadi salah satu bentuknya. Ketika kita lihat wujudnya, kita bisa membayangkan kenapa di Sumatera Barat makanannya bisa berwarna seperti ini, rempahnya banyak, gitu kan? Berbeda dengan misalnya di Jogja misalnya yang warnanya coklat banyak bacem-baceman misalnya gitu, manis gitu kan, misalnya gitu. Mulai kapan tren istilah gastrodiplomasi ini diperkenalkan ke publik atau bahkan menjadi bagian dari suatu kajian ilmiah ya untuk menjadi diplomasi gitu? Kalau di Indonesia mulai ngetren itu setelah Thailand berhasil sih sebetulnya. Setelah Thailand berhasil, Ya, Thailand berhasil dengan seperti apa? Jadi Thailand tuh di 2002 itu dia bikin namanya Global Thai. Dia punya cita-cita ada apa ya namanya? Punya cita-cita punya restoran Thailand di seluruh dunia yang banyak gitu. Nah terus akhirnya dia berhasil membuat banyak gerai restoran di berbagai daerah di dunia, apalagi di Amerika gitu. Nah dari situ sebenarnya gastrodiplomasi Thailand ini berhasil karena tidak hanya mengenalkan makanan Thailand dan membuat banyak gerai di luar negeri, tapi juga memperbaiki sektor pertanian di negaranya. Karena bahan-bahan di daerah di Thailand itu menjadi kuncian untuk restoran-restoran yang ada di seluruh dunia. Jadi dibikin paste-nya terus dikirim ke sana gitu. Nah, kira-kira kayak gitu. Nah, terus selain itu juga Thailand berhasil merubah image dari tourism di negaranya yang tadinya sangat red district gitu menjadi wisata kuliner justru di sana gitu kan. Jadi orang kalau ke Thailand itu udah langsung ngebayangin saya mau makan apa ya di sana gitu. Ya itu dampaknya ya. Nah sekarang bagaimana dari POV kalau Indonesia gitu? Indonesia sendiri itu kalau misalnya kita balik ke tahun 2018 apa 2019 gitu. Waktu itu Wonderful Indonesia. Iya. Ya. Nah Indonesia tuh tidak seperti Thailand yang bikin gerai banyak di waktu itu. Tapi karena membuat restoran itu terlalu mahal gitu. Akhirnya co-branding. Jadi co-branding restoran diaspora Indonesia yang ada di luar negeri. Gitu. Misalnya di Belanda, di Australia gitu. Nah, mereka coba co-branding restoran-restoran yang ada di sana, terus memberikan dukungan seperti misalnya kemudahan
rempah-rempah untuk digunakan untuk di restoran tersebut. Nah kalau Indonesia jalur yang alternatif yang mungkin memungkinkan bisa memperkenalkan dengan efisien atau efektif seperti apa? Ya itu sebenarnya harus ada kolaborasi kuat antara aktor negara dengan non negara ya sebetulnya dalam melakukan ini. Dan mungkin support dari negara juga untuk orang-orang yang misalnya di komunitas-komunitas Indonesia di diaspora Indonesia maupun di luar negeri di diaspora di luar negeri yang fokus pada mengenalkan gastronomi Indonesia gitu. Nah, misalnya ini kemarin baru ada yang mampir ke rumah saya. Ada satu chef dari, kebetulan saya punya kitchen lab, jadi kitchen buat kalau biasanya saya habis riset makanan, saya akan pulang, saya masak ulang di rumah untuk bikin tulisan dan lain-lain. Ada satu chef dari Copenhagen. Ya. Oh Copenhagen, oke. Chef ini orang Indonesia. Oh chef orang Indonesia yang kerja di sana berarti? Dia punya restoran di sana. Punya restoran di sana, wow. Jadi boleh disebut nama restorannya? Jangan. Oke. Oke. Nah, jadi ada satu restoran di Copenhagen. Ini dimiliki oleh 2 chef Indonesia, gitu. Nah, kalau chefnya disebut boleh? Iya, nggak apa-apa. Nah, terus kebetulan Chef Jimmy ini datang, namanya Jimmy salah satunya. Chef Jimmy ini datang ke rumah untuk belajar tentang kecap. Gitu. Jadi dia datang ke dapur saya, Mas, saya lagi di Indonesia nih, kebenaran lagi summer holiday. Terus kita lagi keliling-keliling Indonesia untuk menguatkan istilahnya mungkin kalibrasi sebenarnya rasa otentik di daerah ini seperti apa gitu, rasa khasnya seperti apa, terus nanti mereka akan masak lagi di Copenhagen. Nah, ke tempat kita untuk ngomongin kecap gitu, belajar tentang kecap. Nah, tapi ternyata ya sampai sana juga kan mereka sulit kalau udah belajar kecap di sini. Terus aku mau pakai kecapnya misalnya kecap dari Kudus atau misalnya dari Pati gitu misalnya. Tapi nggak ada kecap Pati di sana. Iya. Gitu kan. Misalnya bahan baku yang memang identik atau yang memang hanya diproduksi di Indonesia, misalnya garam dari Bali Utara atau misalnya pala dari Ternate atau misalnya pala dari Banda misalnya gitu. Nah, itu memang ya ngirimnya di subsidi aja gitu sama pemerintah misalnya gitu kan. Itu salah satunya ya. Nah, supaya memungkinkan peluang-peluang orang mengenalkan lebih banyak, atau misalnya mengirim orang-orang yang jago-jago masak atau punya data-data riset tentang pangan di Indonesia, itu diberi ruang untuk memperkenalkan di luar negeri. Kalau kita mengutip salah satu obrolan dari Menteri Luar Negeri Bu Retno kan, gastrodiplomasi ini kan salah satu alat soft power diplomasi yang mana mungkin bisa membawa informasi lebih atau keuntungan lah bagi Indonesia dalam berbagai bentuk. Ya, bagaimana menurut tanggapan Anda? Ya, sebetulnya kalau yang sekarang ini kalau ngomongin gastrodiplomasi yang sekarang ini kan temanya, kalau yang sebelumnya adalah Wonderful Indonesia, sekarang Indonesia Spice Up the World gitu kan. Nah, sebenarnya ada 4 pilar sebetulnya dari apa aja itu? Yang pertama adalah pilar pertama tuh komoditas. Jadi bahan baku yang yang dikirim ke luar negeri gitu, seperti rempah-rempah yang gitu. Kemudian restoran gitu kan. Restoran-restoran di luar negeri, targetnya ada 4.000 restoran baru di luar negeri. Terus ada memperkenalkan makanan gitu Indonesia, dan meningkatkan orang datang ke sini untuk mencoba makanan. Kalau kita melihat potensi makanannya sendiri, kita kan memiliki salah satu keuntungan waktu ketika rendang dinobatkan menjadi salah satu makanan terenak. Ya, itu menurut versi beberapa sih. Walaupun tapi kita cukup membanggakan itulah karena memang dikenal masyarakat luas.
bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum itu untuk memperkenalkan juga sebagai salah satu cara gastrodiplomasinya? Iya, sebenarnya melalui rendang. Oke, orang udah kenal rendang. Sama seperti bayangkan, oke, orang udah kenal bibimbap. Tapi di dalam bibimbap ada apa lagi sih gitu. Nah, sama ketika orang mengenal rendang, kalau kita mau ikut wave-nya rendang, kira-kira rendang nih nggak bisa muncul sendiri nih. Iya. Harus ketemu sama nasi gitu kan. Gitu. Setelah nasi ketemu sama apa? Ketemu sama sayur. Sambelnya mungkin. Ya, sayur singkong gitu kan, daun singkong misalnya gitu. Nah, kayak gitu kan. Nah, kemudian dari situ kita mulai masuk lagi cerita tentang bagaimana sebetulnya budaya dari rendang ini gitu kan. Kalau kita mau melebarkan gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Mungkin kita juga bisa cerita tentang apa yang menarik dari rendang. Oke. Gitu kan. Apa yang menarik dari rendang, karena rendang bisa tahan lama. Selain itu juga, apakah kemudian ketika rendang ini terkenal, itu meningkatkan misalnya gitu, meningkatkan meningkatkan ekspor daging sapi di Indonesia. Atau bahkan rempahnya kali ya. Ya, tentu tidak kan daging sapinya, karena kita juga masih impor daging sapinya gitu. Nah, jadi kita yang dibuat adalah bumbu rendangnya kan, supaya dagingnya pakai daging mana aja gitu kan. Oke. Gitu, jadi kita bisa ekspor bumbu rendang gitu kan, terus nanti orang bisa masak tinggal campur daging. Sebenarnya sama seperti yang dilakukan Thailand gitu. Bahannya apa aja, yang penting pakai kuah tom yum jadi tom yum. Oke, berarti sebenarnya gastrodiplomasi ini bukan soal makanan semata ya, tapi ada set story, ada set mungkin event yang mungkin harus diikutkan juga dalam menu makanan ini gitu. Betul. Makanya tadi saya bilang di awal bahwa gastrodiplomasi ini adalah sebetulnya bukan hanya cerita tentang makanan, tapi makanan dan kepentingan lain yang ikut di dalamnya. Gitu kan. Jadi untuk tujuan tertentu. Misalnya untuk tujuan impor gandum misalnya gitu. Atau untuk tujuan ekspor gandum Amerika, atau tujuan ekspor kedelai Amerika gitu. Atau Kanada gitu. Akhirnya dia support ke Indonesia, semua pedagang tempe, tahu pakai kedelai mereka. Tapi kayak gitu misalnya. Sejauh mana menurut Mas Seto ini bahwa sempat ada campaign gastrodiplomasi mungkin yang ternyata berhasil meningkatkan mungkin let's say peternakan atau pertanian gitu yang pernah ada di Indonesia gitu. Kalau di Indonesia sendiri sebetulnya rempah-rempah ini banyak diekspor, betul kan. Tapi juga sekarang kendalanya adalah yang memproduksi rempah ini bukan cuma Indonesia doang sekarang. Ya, Afrika Selatan punya rempah-rempah yang sama. Jadi dulu ketika zaman kolonial nih bibit-bibit rempah kita dikirimkan ke Afrika, ke Sri Lanka untuk ditanam di sana. Ya akhirnya mereka juga bisa produksi cengkeh, pala, kayu manis gitu. Ya kemudian bagaimana caranya sebetulnya supaya kita bisa bisa bersaing gitu kan. Otomatis pertanian di negara kita juga harus dipikirkan gitu. Supaya kualitas dari bahan baku kita itu bisa bersaing dengan bahan baku dari negara lain. Kalau kita lihat contohnya mungkin Thailand berhasil dengan tom yum. Istilahnya menu andalan mereka yang menjadi alat diplomasi yang ternyata bisa dimanfaatkan banyak hal. Di Indonesia sendiri apa senjata utama atau andalan yang bisa dimanfaatkan oleh Indonesia untuk menjadi ini nih peluru gastrodiplomasi kita yang bisa jadi andalan ketika ada campaign-campaign yang ingin kita lakukan gitu. Pendapat pribadi ya? Ya. Oke. Pendapat pribadi saya sih sebenarnya sate, Mas. Sate. Kenapa? Kalau kita mau ngomongin makanan itu Indonesia yang bisa dikenalkan ke berbagai daerah di dunia, itu menurut saya sate ini paling pas untuk diperkenalkan. Kenapa? Yang pertama, metode membakar daging atau membakar makanan itu adalah metode yang sudah ada dari dulu dan ada di semua negara. Jadi ketika mengenalkan makanan yang daging yang dibakar itu udah nggak susah
bukan sesuatu yang tadinya nggak ada jadi ada gitu, tapi cuman switching sedikit aja, switching dari spicesnya, switching dari penggunaan kecap manis misalnya di dalam situ gitu kan. Nah, itu akan lebih mudah karena bahan bakunya juga kita bisa ambil dari berbagai daerah. Kita tinggal punya istilahnya mungkin bumbu pecelnya atau apanya gitu kan, untuk bikin bumbu kacang gitu, misalnya kita bikin kayak bumbu pecel kayak pasta pecel gitu misalnya kan, itu juga bisa gitu. Nah, menurut saya sih sate, kita punya banyak banget jenis sate di Indonesia gitu. Kira-kira bagaimana sekarang standingnya atau positioningnya sate ini di Indonesia di mata internasional? Ya orang cuman taunya satay aja ya, dengan bumbu kacang gitu. Yang itu merupakan khas Indonesia ya? Iya gitu. Bahkan di Belanda sendiri juga ada tuh bumbu kacang kayak saus gitu, kayak tomato saus, sebelahnya di botolan juga bumbu kacang gitu. Nah, ya itu sebetulnya bisa juga kemudian kalau misalnya kita mau naikin jadi industri besar yang bisa diekspor ke luar negeri kan gitu dari situ. Nah, ini salah satu keuntungannya gastrodiplomasi kan berarti bisa meningkatkan ekspor, misalnya sate tadi mungkin kacangnya mungkin ya, atau kecapnya, bumbunya. Gitu. Ini bagaimana cara-cara yang dilakukan seluruh pihak, nggak cuma pemerintah ya, agar hal ini nanti bisa berhasil gitu. Kan kita tadi contohnya sate ini yang bisa meningkatkan di belakangnya itu apa gitu. Iya, kalau misalnya kita mau ngikutin modelnya Korea, ya gimana negara bisa bekerja sama misalnya sama aktor-aktor non negara, misalnya industri kreatif di Indonesia untuk menaikkan itu. Kita punya banyak apa namanya? Ya selebgram atau opinion leader lah ya. Opinion leader ya, kita punya banyak opinion leader untuk cerita gitu tentang makanan. Diamplifikasi aja terus gitu. Mungkin juga terwujud dalam berbagai hal di luar makanan, misalnya grafisnya, terus misalnya muncul di film gitu kan. Kayak misalnya gitu bisa jadi pemerintah, oke, saya ngasih subsidi buat filmmaker asal di dalam produksi filmnya ada orang lagi makan sate, dan misalnya gitu. Apakah ada upaya-upaya seperti ini yang di-create bersama gitu? Kalau dibuat oleh kementerian sih ada ya. Itu dibuat oleh kementerian. Terus mungkin juga hibah-hibah seperti Indonesiana itu juga sebetulnya cukup baik ya untuk meningkatkan atau menjadi stimulus orang untuk berkarya gitu. Menjadi stimulus orang untuk berkarya dengan memperkenalkan Indonesia gitu. Nah, apa nih produksi unggulan yang bisa kita maksimalin nih? Iya, negara kita yang paling banyak di negara kita adalah perairan sebetulnya daripada daratan ya kan. Iya. Otomatis potensi laut akan lebih banyak juga gitu. Maksudnya perikanan itu juga menjadi salah satu peluru untuk peningkatan gastrodiplomasi juga. Gitu misalnya gitu. Jadi menurut Seto ini seberapa efektif nih gastrodiplomasi ini menjadi salah satu upaya cara-cara sebuah negara atau cara Indonesia lah untuk menyelipkan budaya-budaya kita itu untuk dikenal di dunia? Iya, ini cara paling mudah sebetulnya untuk memperkenalkan budaya suatu negara ya, melalui makanan. Kalau karena saya ngomongin makanan terus soalnya. Mungkin kalau pelaku industri musik melalui musik gitu ya, atau pelaku kesenian lainnya melalui model kesenian yang lain. Tapi kalau saya melihat ya melalui gastrodiplomasi ini kita bisa mengenalkan karena semua orang butuh makan gitu kan. Terus
informasi mudah didapat sekarang. Jadi apa ya namanya, pengetahuan orang tentang suatu hal yang baru juga lebih mudah, lebih aksesnya lebih mudah untuk persebaran informasi itu lebih mudah gitu kira-kira gitu. Nah, jadi gastrodiplomasi ini menjadi potensi yang baik sebetulnya jika kita kemas dengan baik, jika kita rancang dengan baik, dengan strategi tentunya nggak bisa instan ya, mungkin 20-30 tahun gitu baru bisa berasa. Terima kasih Seto sudah mampir di studio Antara TV ini, Antara Heritage Center, yang ternyata gastrodiplomasi itu sangat menjadi senjata yang kuat, cukup kuat untuk memperkenalkan budaya di Indonesia. Dan demikian Sobat Antara, obrolan kita kali ini dengan Mas Seto, salah satu pakar gastrodiplomasi. Dan juga nantikan berita baik lainnya di Antara TV Indonesia di kanal YouTube-nya, dan juga kanal video antaranews.com, dan juga Spotify Podcast Antara, dan juga Noise Podcast Antara. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Bye. Terima kasih Mas, ternyata menarik sekali koleksinya.